Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Nabila dari kelompok 9 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan itu yaitu bagaimana mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan anak usia dini setelah menggunakan media pembelajaran kognitif. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan anak usia dini setelah menggunakan media pembelajaran kognitif bisa kita lakukan melalui beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan anak usia dini, yaitu 1. Observasi langsung. Guru dapat mengamati perilaku, interaksi, dan respon anak setelah menggunakan media pembelajaran. Aspek yang diperhatikan meliputi bagaimana anak memecahkan masalah sederhana, cara anak menjawab pertanyaan atau mengikuti instruksi, dan kemampuan anak dalam memahami konsep yang diajarkan, misalnya pengenalan warna, angka, ataupun bentuk. Yang kedua itu ada kegiatan permainan yang terstruktur. Permainan yang edukatif dirancang untuk menguji keterampilan kognitif, dapat digunakan untuk melihat apakah anak memahami konsep yang diajarkan. Misalnya itu permainan mencocokkan gambar atau menyusun balok dapat menilai kemampuan anak dalam berpikir logis dan memori. Yang ketiga itu ada wawancara atau tanya jawab sederhana. Untuk anak yang sudah lebih besar, guru atau orang tua bisa melakukan percakapan sederhana mengenai apa yang dipelajari anak. Pertanyaan harus sesuai dengan usia dan perkembangan bahasa anak. Seperti, coba ceritakan kembali apa yang kamu pelajari tadi. Atau, apa warna ini? Terus bisa juga dengan berapa jumlah mainan ini. Keempat itu ada pekerjaan atau proyek kreatif. Aktivitas seperti menggambar, menyusun puzzle, atau membuat model dan dapat menunjukkan sejauh mana pemahaman anak terhadap konsep yang diajarkan. Hasil karya anak dapat dianalisis untuk melihat apakah mereka mengerti materi yang diajarkan tadi. Yang kelima itu ada penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas kecil atau tugas-tugas yang formal. Guru bisa memberikan aktivitas yang memungkinkan anak untuk menerapkan pengetahuan yang baru dipelajari, seperti menyebutkan kembali nama-nama benda yang diajarkan tadi, atau mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu, misalnya warna atau ukuran. Yang keenam itu ada penilaian perilaku. Perubahan dalam perilaku anak juga bisa menjadi indikator pemahaman. Misalnya, anak yang berhasil memahami konsep antri mungkin mulai menerapkan hal tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketujuh itu ada dokumentasi portofolio. Membuat portofolio perkembangan anak yang berisi hasil karya-karya mereka, catatan observasi, dan dokumentasi kegiatan sehari-hari. Ini membantu melacak peningkatan pemahaman anak dari waktu ke waktu. Nah, setiap metode ini bisa digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tingkat pemahaman dan keberhasilan anak setelah menggunakan media pembelajaran kognitif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.